contoh-contoh hasil penelusurannya yang telah susah payah dikumpulkan oleh peneliti dalam memeriksa 14 perusahaan, memeriksa laporan keuangan 14 perusahaan dan laporan-laporan lainnya dalam laporan tahunan mereka selama 4 tahun berturut dengan susah payah, tapi hasilnya dimentahkan atau ujung-ujungnya suruh membuang datanya dan suruh merekayasa. Sungguh sangat menyakitkan itu kawan. Ini contoh-contohnya kawan. Penelusurannya selama 4 tahun berturut-turut dengan berbagai data. Oke kawan, dari penelusuran data tersebut pada akhirnya kita dapatkan data ini, kesimpulan data ini ringkasan datanya yang kemudian akan kita olah mencari pengaruhnya antara variabel Y dengan variabel X1, X2, X3 dengan regresi linear berganda, dengan uji ANOVA untuk mencari homogenitas, ANOVA kemudian untuk mencari determinasi tentu kita harus melalui RPM atau korelasi produk momen untuk mencari uji T dan uji F. Namun sebelumnya tentu kita melewati uji asumsi klasik. Oke, ini kawan, data tadi kita olah apa adanya, yang keluar adalah ini. Jadi kita langsung ke uji regresi, uji F dan uji T, yaitu mari kita lihat uji regresi berganda ini kawan. Hasil olah data secara komputerisasi terhadap data perusahaan tadi, variabel Y dengan ketiga variabel X, yaitu kesimpulannya ini kawan. Pada kolom ANOVA ini, pada uji regresi linear berganda kita dapatkan F itu adalah 0,210 dan sig 0,88, di mana signifikansi 0,88 itu jauh lebih besar dari 0,05 kawan, atau tingkat kesalahan 5%. Dan ini F hitung ini 0,2 ini ada sangat lebih kecil dari F tabel. Kalau kita lihat dari F tabel, jadi ini artinya data atau hipotesis ada ditolak. Jadi hipotesis yang diajukan, coba kita lihat ini kawan. Dalam proposal penelitian ini setelah mempelajari berbagai teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan atau diturunkan satu hipotesis atau jawaban sementara penelitian bahwa diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara CSRD terhadap perusahaan X1 dengan X2. Terdapat pengaruh X2 dengan Y. Yang pertama tadi terdapat pengaruh antara X1 dengan Y. Terdapat yang kedua terdapat pengaruh X2 dengan Y. Dan yang ketiga adalah terdapat pengaruh antara X3 dengan Y. Ini hipotesisnya. Kemudian yang keempat hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan bersama-sama antara ketiga variabel terhadap Y. Kemudian hipotesis tersebut dapat kita buat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut bagiannya kawan. Terdapat hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y. Kemudian terdapat pengaruh yang simultan atau secara bersama antara ketiga variabel ini terhadap Y. Yang ini uji T, ini uji T, ini uji T, dan yang ini adalah uji F. Tapi dalam hasil penelitian, dalam analisis data ini yang uji F-nya, berarti untuk menjawab yang rumusan yang hipotesis yang keempat tadi kawan-kawan. Jawab hipotesis yang keempat ini kawan.
Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara ketiga variabel dengan Y. Padahal di sini hasil penelitiannya menunjukkan tidak ada hubungan dengan tanda nilai sig lebih besar dari 5% atau nilai F hitung ini jika kita bandingkan dengan F tabel, maka F hitung ini lebih kecil dari F tabel, seharusnya kan lebih besar. Jadi dengan demikian maka hipotesis keempat ditolak. Kemudian kita melihat bagaimana hipotesis pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Kita lihat dengan uji T, teman. Uji T di sini bahwa pengaruh antara CSRD sebagai X1 dengan Y adalah ini Y kan, di sini Y dependent variable variabel terikat adalah nilai perusahaan atau Y. Jadi pengaruh antara X1 dengan Y negatif, ini negatif pula, 0,4 dengan signifikansinya 0,9. Signifikansi ini lebih besar dari 5% dan ini juga lebih besar dari 6% dan ini lebih besar dari 6%. Artinya dalam penelitian ini tidak ada satupun hipotesis yang diterima. Ini hipotesis pertama ditolak, hipotesis kedua ditolak, hipotesis ketiga ditolak, dan hipotesis keempatnya uji F tadi kawan ini juga ditolak. Jadi semuanya ditolak. Hasilnya adalah menunjukkan tidak ada pengaruhnya dari semua yang diteliti. Nah, ini awal dari permasalahannya. Kata dosen suruh merekayasa data, tapi kita tidak mau. Kita tetap mengedepankan idealisme kita sebagai peneliti dan objektivitas kita sebagai peneliti. Kita tunjukkan ke dosen, dan ternyata tadi setelah di WA dosen itu ternyata memberi apresiasi kawan, atau memberi semacam penghormatan kepada kita, karena kita tidak memeriksa data, tapi kita akan berusaha mengakali dengan cara lain sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, metode ilmiah. Dan setelah dikabarkan bahwa hasilnya jadi ada pengaruh, mereka sangat bangga. Artinya seorang dosen itu harus belajar sama mahasiswanya gitu, dalam hal-hal yang memang harus belajar, dalam hal yang dia lemah. Kemudian bagaimana juga uji asumsi klasiknya, mari kita lihat uji asumsi klasik. Oke kawan, begini, ini hasilnya kan hipotesisnya ditolak. Jadi kita tadi sesuai dengan SOP metode penelitian, prosedur penelitian ilmiah, maka kita harus mengoreksi atau kita harus segera mengecek ulang secara internal dan eksternal. Secara internal kita mengecek metode penelitian kita, yang saya rasa tidak ada masalah, sudah saya cek. Kemudian sistem pengolahan data, teknik pengolahan data pun sudah betul, prosedurnya sudah betul. Kemudian cara pengumpulan data pun sudah kami cek lagi, artinya sudah 2 kali mengumpulkan data sudah betul. Jadi sekarang coba kita lihat, sebelum kita melakukan uji hipotesis kita kan sudah menguji data terlebih dahulu kan, namanya uji asumsi klasik, uji normalitas dalam IPS ini kan, normalitas, autokorelasi, kemudian heteroskedasitas dan multikolonialitas. Jadi setelah saya uji ini semuanya bebas dari itu semua kan, mari kita buktikan. Ini kawan, ini adalah uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita dapatkan nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar di 0,360. 0,360 adalah besar dari 5%. Artinya data bersifat normal, ya kan? Normal. Coba kita cek lagi dengan, jika tadi adalah uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, kita sekarang uji normalitas dengan kurva normal atau histogram, untuk membuktikan bahwa memang data kita itu betul sistem analisisnya. Jadi ini dia kan, ini kawan, data kita berbentuk kurva normal, artinya memang normal. Kemudian scatter plotnya pun ini kawan, normal. Kemudian jika ragu lagi,
Kemudian jika ragu lagi, mari kita cek uji normalitas ini dengan uji normalitas dengan Monte Carlo, kawan. Tadi pertama uji normalitas dengan Kolmogorov plot normal, uji normalitas dengan p-plot dan scatter plot normal. Ini uji normalitas dengan Monte Carlo, kawan. Uji normalitas dengan Monte Carlo dapat signifikansinya adalah sebesar 0,446 yang jauh lebih besar dari 5%. Artinya data kita memang normal. Dicek dari berbagai teknik uji normalitas data kan. Selanjutnya kita lihat hasil uji asumsi klasik yang kedua sebagai persyaratan dari uji hipotesis, analisis hipotesis dengan parametrik, yaitu uji autokorelasi, kawan. Di mana data penelitian jika ingin menguji dengan statistik parametrik, maka data tersebut harus terbebas dari autokorelasi. Jadi data ini hasilnya, kawan. Autokorelasi yang kita pakai adalah autokorelasi Durbin-Watson nih, kawan. Jadi didapatkan koefisien Durbin-Watson sebesar 2,398, ya kan? 2,98. Nampak bahwa 2,398 ini adalah lebih besar dari DU maupun DL. DU dan DL dalam tabel, kawan, yaitu Durbin-Watson kita lebih besar dari DU dan juga lebih besar dari DL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kita tidak terjadi autokorelasi, kawan. Bentar, kawan. DU dan DL didapat dari tabel, kawan. Inilah, kawan, pembandingnya adalah Durbin-Watson tabel dengan alfa 5% atau tingkat besar 5% yang telah kita tetapkan sebelumnya, atau kita kemarin dalam belajar kita sebut level signifikan. Jadi ini tabel Durbin-Watson. Durbin-Watson kita adalah Durbin-Watson berdasarkan K dan N, di mana N ini adalah jumlah sampel kita ada 14 dan K ini adalah jumlah variabel bebas kita yaitu ada 3, X1, X2, X3. Maka kita tarik DUDL nya kemari, maka dapat yang beri stabilo hijau ini, kawan. Ini adalah DL nya menunjukkan 0,767. Kita perbesar ini, kawan. DL nya 0,767 dan DU nya 1,7788. Kemudian hasil ini, kawan, kita bandingkan dengan nilai DW tadi, nilai koefisien Durbin-Watson tadi, kawan, 2,1399 ini, maka perbandingannya adalah DW atau Durbin-Watson kita adalah besar dari DU maupun DL. Jadi kesimpulannya adalah ini, kawan, data penelitian ini terbebas dari autokorelasi, jadi layak bagi untuk uji parametrik pada uji hipotesis. Dilihat dari tidak adanya autokorelasi. Oke, kawan, selanjutnya kita melangkah ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji multipolineritas. Artinya penelitian kita, data penelitian kita harus terbebas dari multipolineritas.